Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Resti Triayu Lestari dan ada juga meong saya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai 1. Struktur lapisan bumi, 2. Lempeng tektonik, dan yang terakhir adalah teori apung benua. Mari simak video berikut. Di video ini saya akan membagi materinya menjadi 3 bagian. Bagian pertama mengenai struktur lapisan bumi, bagian kedua pergerakan lempeng bumi, dan bagian terakhir yaitu teori apung benua. Bagian pertama yaitu lapisan bumi. Jadi, lapisan struktur bumi terbuat dari 4 lapisan berbeda, dan setiap lapisannya memiliki karakteristik dan komposisinya sendiri. Apa saja macam-macam lapisan bumi itu? Berikut penjelasannya. Lapisan terluar bumi yang paling tipis disebut kerak bumi, dan disitulah kehidupan berada. Yang kedua yaitu mantel. Mantel bumi ini terbuat dari besi cair dan mineral yang masih mengalir di bawah tekanan atau biasa disebut juga dengan magma. Yang kedua yaitu inti luar. Inti luar ini berada di bawah mantel bumi dan terdiri dari besi cair serta nikel. Tapi sebelum itu, apakah manusia bisa mencapai bagian inti bumi? Misalnya seperti ini. Kita menggali tanah terus dan sampai inti bumi. Ya. Baiklah, bisa dipastikan mustahil. Lapisan terdalam bumi saja terdiri dari besi padat dan nikel. Yang tentu saja lapisan ini adalah lapisan terakhir yang paling panas dan mustahil bisa dijangkau oleh manusia. Jangankan inti dalam bumi, bahkan mantel bumi saja tidak bisa kita jangkau karena sangat panas. Baiklah lanjut, itulah tadi penjelasan mengenai lapisan struktur bumi. Mari lanjut ke bagian 2. Bagian 2, lempeng tektonik. Apa itu lempeng tektonik? Kerak bumi terbagi menjadi potongan-potongan besar yang disebut lempeng tektonik. Dan lempeng-lempeng ini mengapung pada mantel semi cair di bawahnya. Jenis pergerakan lempeng. 1. Pergerakan lempeng divergen, 2. Lempeng konvergen, dan yang terakhir adalah lempeng transform. Batas lempeng divergen. Pada batas divergen, lempeng-lempeng bergerak menjauhi satu sama lain. Pergerakan ini mengakibatkan terciptanya kerak baru seiring dengan naiknya magma dari mantel, kemudian mengeras dan membentuk kerak samudra baru. Batas-batas divergen bertanggung jawab atas pembentukan kembali dan pembentukan kerak bumi secara terus-menerus. Yang kedua, batas lempeng konvergen. Batas konvergen merupakan tempat terjadinya tumbukan atau pertemuan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng bertemu, interaksinya dapat mengakibatkan berbagai fenomena geologi. Batas-batas yang konvergen berkontribusi pada pembentukan pegunungan, aktivitas gunung berapi, dan gempa bumi. Batas lempeng transform. Transformasi batas terjadi ketika dua lempeng meluncur melewati satu sama lain secara horizontal. Pergerakan sepanjang batas-batas ini dapat menyebabkan gempa bumi, karena lempeng-lempeng tersebut saling bergesekan. Transformasi batas mendistribusikan kembali tekanan dan mengakomodasi pergerakan antar lempeng yang berdekatan. Singkatnya, batas divergen, lempeng-lempeng bergerak menjauhi satu sama lain dan mengakibatkan terciptanya kerak baru. Batas konvergen, terjadinya tumbukan atau pertemuan lempeng tektonik dan dapat mengakibatkan berbagai fenomena geologi. Jika lempeng transform yaitu ketika dua lempeng saling berpapasan dan dapat menimbulkan gempa bumi. Itulah tadi penjelasan mengenai lempeng tektonik. Mari kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, teori apung benua. Teman-teman, apakah kalian pernah berpikir apa yang akan terjadi jika benua-benua bergabung menjadi super benua? Dan nyatanya, seperti yang dikemukakan oleh Wegener, bahwasanya sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua benua di bumi sebenarnya merupakan satu benua super yang disebut Pangea. Benua ini perlahan pecah dan menyebar hingga membentuk benua yang kita kenal sekarang. Teori ini disebut dengan teori pengapungan benua atau continental drift theory.
Alasan yang menguatkan teori ini adalah ditemukannya fosil yang sama di Amerika Selatan dan Afrika. Nah, jarak antara dua benua ini sangatlah jauh, tidak mungkin hewan ini melakukan migrasi. Jadi diyakini bahwa dulu kedua benua ini adalah benua yang menyatu sekitar ratusan juta tahun lalu. Para ilmuwan percaya bahwa Pangea pecah karena alasan yang sama dengan pergerakan lempeng saat ini. Pergerakan tersebut disebabkan oleh arus konveksi yang mengalir di zona atas mantel. Pergerakan mantel ini menyebabkan lempeng-lempeng bergerak perlahan melintasi permukaan bumi. Itulah tadi penjelasan mengenai lapisan bumi, lempengan tektonik, dan teori apung benua yang telah saya sampaikan. Tentu saja itu semua tidak dapat terjadi tanpa adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu kita wajib bersyukur. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.